Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, tentu kita sudah tidak asing dengan nama Ibnu Katsir. Karya tafsirnya yang bernama Tafsir Al-Quran Al-Azim menjadi salah satu kitab kajian utama di berbagai pesantren dan kampus di Indonesia. Namun demikian, sudahkah kita mengetahui siapa Ibnu Katsir? Bagaimana perjalanan hidupnya? Dan tentu bagaimana karakter tafsirnya? Untuk mengetahuinya, simak ulasan video ini sampai akhir. Ibnu Katsir memiliki nama lengkap Imaduddin Abu Aufida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy Al-Busrawi. Nama ini sebagai nisbat pada kota kelahirannya, kota Busra, yang kemudian dikenal dengan Syam lalu Damaskus. Ia adalah seorang ahli fikih, sejarawan, dan seorang mufasir yang bermadhab Syafi'i. Ia lahir pada tahun 701 Hijriah di bagian timur kota Busra, Damaskus. Ia mulai menimba dan safar ilmu sejak ia kecil. Ia ditinggal orang tuanya sejak ia masih kecil. Orang tuanya meninggal pada tahun 703 Hijriah dan semenjak itu ia hidup dengan kakaknya. Ia berguru pada banyak orang, di antaranya adalah Kamaluddin Abdul Wahab, Ibnu Suhna, Ibnu Asakir, Al-Mizi, yang kemudian menjadi mertuanya dan masih banyak lagi, terutama pada Ibnu Taimiyah. Pemikirannya dipengaruhi banyak oleh Ibnu Taimiyah. Para ulama menilainya sebagai cendekiawan muslim yang sangat alim. Ibnu Hajar menilainya sebagai cendekiawan muslim yang menyibukkan dirinya dengan kajian matan dan perawi hadis, dan kemudian mengumpulkannya menjadi sebuah kitab tafsir. Ia juga adalah seorang sejarawan yang karya fenomenalnya dikenal dengan nama kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah. Ia juga menyusun kitab Tabaqah Al-Syafi'iyah. Karya-karyanya sangat berpengaruh sekalipun ia sudah meninggal. Ibnu Katsir menghentikan safari pencarian ilmunya semenjak ia diangkat penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meninggal pada hari Kamis pada tanggal 26 Sya'ban tahun 774 Hijriah. Ia dikuburkan di Syam, berdekatan dengan makam gurunya Ibnu Taimiyah. Di antara karya-karyanya adalah Al-Bidayah wa Al-Nihayah dalam bidang sejarah, Tabaqat Al-Fuqaha Al-Syafi'in dalam bidang fikih, Risalah fi Al-Jihad yang mengisahkan tentang perjalanannya berkelana dalam mencari ilmu, Al-Fusul fi Ikhtisari Sirah Ar-Rasul dalam bidang sejarah, Fadail Al-Quran wa Tarikhu Jam'ihi wa Kitabatihi wa Lugatihi dalam bidang Ulumul Quran. Dan tentunya karya fenomenalnya adalah Tafsir Al-Quran Al-Azim dalam bidang tafsir. Kitab tafsirnya merupakan salah satu kitab tafsir Al-Ma'thur yang paling masyhur. Bahkan, sebagian ulama menilainya sebagai kitab tafsir Al-Ma'thur, rujukan kedua setelah tafsir Ibnu Jarir. Ia menafsirkan Al-Quran dengan hadis yang disandarkan pada sumbernya, disertai komentar pribadinya tentang hadis tersebut. Husain Al-Zahabi memberikan ulasan bahwa ketika ia menafsirkan ayat Al-Quran dengan redaksi yang tidak sulit dipahami, bahkan untuk memudahkan para pembaca memahaminya, ia menyandingkan dan membandingkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Cara ini ia lakukan agar pembaca mudah memahami pesan yang ia sampaikan dan mengetahui maksud ayat satu dan lain. Langkah selanjutnya adalah dengan menyajikan hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat Al-Quran, kemudian memberikan komentar. Jika dirasa itu diperlukan, komentar ini kemudian dicari dengan pendapat tabi'in, sahabat, dan para ulama lainnya. Ibnu Katsir dengan latar belakangnya sebagai ahli hadis dan sejarawan
menyeleksi riwayat-riwayat yang sahih dan lemah. Dalam kitab tafsirnya, Ibnu Katsir menjadikan mufasir generasi sebelumnya sebagai sumber informasi. Di antaranya adalah Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Atiyah, dan lain sebagainya. Ibnu Katsir memiliki karakter penafsiran dengan gaya kritik. Ibnu Katsir seringkali memberikan komentar terhadap riwayat-riwayat yang bersumber dari Bani Israel dan juga Ahlul Kitab, yang kemudian dikenal dengan riwayat Israiliyat, yang menurutnya kebenarannya dipertanyakan. Berikut salah satu contohnya. Diriwayatkan dari Ubaidah Al-Salmani, ia menceritakan bahwa ada seseorang dari kalangan Bani Israel yang tidak memiliki keturunan, dan ia adalah seseorang yang berlimpah harta. Ia memiliki keponakan yang kelak akan menjadi ahli warisnya. Keponakannya memiliki hasrat untuk menguasai harta pamannya tersebut. Alhasil, niatnya tersebut ia lakukan dengan cara membunuh pamannya pada malam hari dan meletakkannya mayatnya di depan pintu salah seorang masyarakat Bani Israel. Menjelang waktu pagi, masyarakat sekitar dihebohkan dengan mayat tersebut. Bahkan mereka sudah bersenjata untuk mencari pelakunya sebagai bentuk amarahnya. Namun kemudian, salah satu orang yang cerdas dan bijaksana di antara mereka berkata, "Apa yang kalian lakukan dengan hal ini? Bukankah kalian memiliki Rasulullah untuk menyelesaikan satu perkara?" Mereka pun mendatangi Nabi Musa dan memberitahukannya apa yang telah terjadi. Nabi Musa pun menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi sebagai wahyu dari Allah. Namun Bani Israel malah menganggapnya sebagai ejekan, karena menurut mereka perintah itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi. Ubaidah Al-Salmani mengatakan bahwa jikalau Bani Israel tidak mempersulit perintah Nabi Musa, tentulah sapi kecil yang mudah ditemukan pun cukup untuk menunaikan perintah Nabi Musa. Pada akhirnya, mereka menemukan sapi betina yang disuruh untuk disembelih milik seorang masyarakat Bani Israel, yang mana ia hanya memiliki satu sapi saja, yaitu sapi tersebut. Akhirnya, mereka pun memukulkan salah satu bagian sapi yang disembelih ke tubuh mayat. Mayat pun kemudian terbangun dan mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah keponakannya sendiri. Pada akhirnya, keponakannya pun tidak mewarisi sedikit pun warisan peninggalan pamannya. Menurut Ibnu Katsir, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan kisah di atas merupakan riwayat yang bersumber dari Bani Israel. Menurutnya, sambung Ibnu Katsir, boleh saja mengutip riwayat tersebut, namun kemudian kita tidak boleh membohongkan dan membenarkannya. Satu-satunya jenis Israiliyat yang boleh dijadikan penafsiran adalah Israiliyat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih. Sahabat-sahabatku, pelajaran dalam biografi Ibnu Katsir di atas adalah bahwa seseorang dikenal dengan perbuatan, sifat, dan juga karyanya. Ibnu Katsir, meskipun ia sudah lama meninggalkan dunia, karyanya masih bertebaran luas dan menjadi referensi tafsir dari masa ke masa. Juga dalam kisah di atas, kita dapat memahami bahwa terlalu banyak bertanya tentang hal yang sudah dipahami justru akan menjerumuskan kita pada kehancuran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.